Sungguh bersyukur, berterima kasih di malam hari ini. Setelah satu hari, bahkan sepanjang minggu ini kami beraktivitas, Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami boleh berkumpul bersama, berjumpa, walaupun mungkin tidak berjumpa muka dengan muka secara fisik, tapi kami boleh berjumpa muka dengan muka melalui media Zoom ini. Kami bersyukur ya Bapak buat kesempatan persekutuan kami pada malam hari ini. Bahkan dengan adanya media ini kami bisa bertemu dengan saudara-saudara, rekan-rekan yang ada di tempat yang berjauhan sekalipun. Terima kasih untuk setiap rekan-rekan yang boleh kami temui dalam keadaan sehat. Terima kasih untuk semua kesehatan yang boleh Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Malam hari ini dalam persekutuan ini kami juga akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Mohon Tuhan boleh menolong kami untuk kami boleh membaca dan mengerti akan bagian firman Tuhan ini dan kami bisa menghidupinya ya Bapa. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, sertai setiap kami, termasuk hamba-Mu dalam segala kelemahannya ya Bapa. Serahkan waktu ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, malam hari ini kita memang akan membicarakan satu tema yang tadi pengurus juga sempat katakan nih temanya agak beda begitu. Menderita karena kebenaran, ya. Kalau bicara soal menderita nggak ada yang suka, betul tidak? Ya, sebagian saudara kan asalnya dari Pontianak ya mungkin ya, atau ya pernah ada satu masalah di Pontianak. Kalau kita ketemu dengan orang Pontianak, terutama misalnya yang dari keturunan Chinese, biasanya mereka akan sangat segan sekali misalnya bicara soal perkara menderita, ya. Bicara soal mati, ya itu akan sangat segan. Ya, kenapa? Karena itu bukan sesuatu yang enak. Ya, itu sesuatu yang tidak nyaman bagi semua orang. Kita katakan menderita, kita katakan harus hidup susah. Itu bagi orang Chinese, ya, itu lebih-lebih lagi. Susah itu kayaknya sesuatu yang harus dijauhi banget. Makanya orang-orang tua itu selalu mereka rajin sekali misalnya mereka menabung demi anaknya jangan susah seperti dia, begitu. Ya, jadi itu adalah sesuatu yang ingin dijauhi sejauh mungkin. Tapi hari ini kita mendapatkan satu tema dari 1 Petrus 3, ya, menderita karena kebenaran. Ya. Kalau misalnya kita menderita karena dosa, itu kan kita bisa katakan, oke, itu bukan bagian saya. Tapi ketika dikatakan menderita karena kebenaran, kayaknya ini dari firman Tuhan, mau tak mau kita harus iyakan. Bagaimana dong? Begitu kan? Nah, kita baca dulu satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus pasal yang ketiga. Saya hanya akan bacakan ayat 13 sampai dengan 17 saja. Ayat 13 sampai dengan 17 saja. Demikian firman Tuhan. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, apakah orang yang berbuat baik itu selalu menderita? Apakah orang yang melakukan kebenaran itu selalu menderita? Kalau kita perhatikan di dalam ayat 13 tadi, maka dikatakan, siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Ya, maka sebenarnya di situ ada sedikit nada, ada pemahaman di situ bahwa tidak semua orang yang melakukan perbuatan baik itu menderita. Bahkan harusnya di dalam sebuah dunia yang ideal, ya, harusnya tidak ada orang yang berbuat jahat kepada kita kalau kita rajin berbuat baik. Ya, karena misalnya kalau kita perhatikan di semua agama, hampir di semua agama dan kepercayaan, pada umumnya mereka punya prinsip apa? Berbuat baik kepada orang yang berbuat baik. Itu kan?
Mungkin memang tidak banyak mengatakan berbuat baiklah kepada orang yang jahat kepada kamu, atau berbuat baiklah kepada musuhmu. Memang tidak semua akan berkata begitu, tapi umumnya mereka akan mengatakan, kalau orang berbuat baik, kamu balas dia dengan perbuatan baik. Dan memang kemudian kita melihat di dalam realita bahwa tidak semua orang yang berbuat kebaikan itu selalu menderita. Ya, contoh, saya kasih contoh. Ada yang tahu Tim Tebow? Ya, yang jelas dia bukan orang Pontianak. Ya, juga bukan dari namanya orang Putus Sibau. Ya, Tim Tebow, begitu ya. Dia jelas bukan orang Kalimantan. Ya, dia orang Amerika. Dia adalah pemain American football. Ya, American football itu yang pakai helm, di badannya gede-gede, ya. Kalau lihat dari tangannya ketahuan lah ya, itu ototnya gede begitu, dorong-dorongan, adu otot. Dia sangat dikenal ya, mungkin dari awal 2010-an lah begitu ya, 2010-an itu dia sudah sangat dikenal, dan dia sangat dikenal karena dia suka naruh ayat. Kan kalau orang-orang yang pemain baseball, pemain football, American football gitu, mereka taruh item-item di bawah mata kan. Itu sih katanya bukan sekedar pamer-pamer, tapi itu gunanya untuk mengurangi pantulan matahari. Ya, jadi mereka taruh hitam di bawah sini. Nah, Tim Tebow dia bahkan menaruh hitam itu, lalu kemudian yang hitam itu dikasih tulisan. Biasanya ayat. Yohanes 3:16 lah, berapalah ayatnya, gitu-gitu. Jadi dia sangat dikenal sebagai seorang pemain olahraga yang hidup sebagai orang Kristen yang baik, begitu. Ya. Nah, kita tahu bahwa sebenarnya hidup sebagai orang yang menunjukkan diri identitas sebagai seorang Kristen seperti itu di Amerika sebenarnya tidak selalu mudah sih sebenarnya. Ya, ada yang kemudian dianggap, oh ini orang ini adalah Kristen, ini adalah orang yang kayak radikal begitu ya, yang fanatik dengan agamanya. Sebenarnya di Amerika tidak selalu mudah. Tapi dia selalu menunjukkan dirinya sebagai orang yang hidup dengan karakter yang baik. Dan saudara, tahun 2012-an begitu, dia kemudian pacaran dengan seorang perempuan cantik. Ya, cantik gak? Ya, kok nggak berani nyahut? Ya, nggak ada yang berani nyahut. Kalau dibilang cantik, ada pacar saya. Begitu kan, saya ikut juga di sini, Cantik, repot. Pak. Ya, akhirnya ibu-ibu yang menjawab, kakak-kakaknya yang menjawab, ya cantik gitu ya, putri-putri yang menjawab. Ya cantik lah, ini Miss Universe. Ini Miss Universe 2012, Olivia Culpo. Ya, Olivia Culpo. Tapi saudara, pacarannya dia itu kemudian putus. Karena Tim Tebow mengatakan, saya ingin hidup kudus. Ya, jadi kalau lagi pacaran dan sebagainya, kita tidak hubungan seks dan sebagainya, maka kemudian salah satu alasannya itu kemudian pacarannya dianggap tidak biasa, putuslah mereka. Ya, sedih dong ya, sedih dong berarti ya, Tim Tebow ya. Sampai ada orang yang membuat meledek dia dengan dia bisa nangis begitu. Apakah berarti orang yang melakukan kebenaran gara-gara dia ingin hidup kudus, pacaran yang baik dan sebagainya, kemudian dia diputus pacar? Kalau gitu rugi dong ya. Apakah itu menjadi sebuah pilihan bagi kita kalau kita pacaran, kita menjaga kekudusan? Contohnya Tim Tebow, dia rugi gitu. Diputus sama pacarnya yang cantik itu. Ya. Nah, tapi saudara dia tetap dengan pendiriannya, tapi kemudian belakangan dia akhirnya menikah dengan seorang perempuan lain, tentu saja perempuan, ya, yang ternyata juga adalah Miss Universe 2017, ya, asalnya orang Afrika Selatan, ya, dan mereka menikah dan sampai sekarang. Dan Tim Tebow masih terus menjadi seorang yang dihormati di dunia football itu, dia jadi komentator begitu, jadi pembawa acara, jadi komentator. Jadi saudara, kalau misalnya kita melihat dari ayat ini pun menunjukkan bahwa orang yang melakukan kebenaran, mungkin memang dia akan, ya ada tantangan pasti, tapi tidak selalu kemudian dia akan menderita. Ya. Pelaku kebenaran kelihatannya memang tidak selalu menderita. Karena bagaimanapun juga kita tahu bahwa Allah menghendaki kita berbuat kebenaran, tidak selalu kita akan mengalami penderitaan. Ya, jadi tidak selalu juga kita melakukan kebenaran dan kita berpikir, wah ini celaka, celaka, celaka. Nggak selalu.
Ya, tidak selalu. Bahkan orang-orang bisa sangat menghargai juga ya bahwa ada yang melakukan kebenaran di tengah-tengah dunia seperti ini. Tapi saudara, memang bahwa kita bisa sangat menderita karena kebenaran. Ya. Selalu ada kemungkinan, selalu bisa terjadi bahwa orang yang benar itu menderita karena kebenaran. Tapi Matius pasal 5 ayat 10 di sana Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Saya ambil contoh. Bagaimana orang-orang yang menderita ini mereka senang, mereka bahagia dengan penderitaan mereka. Ya. Saudara, ini adalah dua orang Romawi sebenarnya. Ya, gambar ini loh kok kayak gambar orang zaman sekarang. Ya, ini karena direkonstruksi. Ya, ini adalah wajah Kaisar Romawi yang direkonstruksi. Kalau yang di sebelah kanan bawah itu, yang gambar hitam putih, warna hitam putih, itu namanya Pliny. Pliny ini seorang gubernur di Bitinia. Ya. Dia menghadapi banyak sekali orang Kristen, dan dia mendapati bahwa orang Kristen itu keras kepala. Ya. Tidak bisa disuruh untuk menyangkal Tuhannya, mereka lebih memilih mati. Ya. Jadi dia beranggapan orang-orang ini keras kepala sekali. Apa yang harus dilakukan dengan mereka? Tapi dia juga adalah seorang yang ingin memerintah dengan baik, tidak ingin semena-mena. Maka kemudian dia tulis surat kepada kaisarnya yang di atas ini, ya. Jadi wajahnya direkonstruksi berdasarkan patungnya, ya. Kalau dilihat-lihat mirip juga sih memang, gitu. Namanya Trajan. Dia menulis kepada Trajan apa yang harus dilakukan dengan orang Kristen ini. Maka Trajan mengeluarkan sebuah hukum yang mengatakan demikian. Mengenai hukuman bagi orang-orang Kristen, tidak ada sebuah aturan umum yang berlaku untuk semua situasi, dia katakan. Di satu sisi, kejahatan orang Kristen itu tidak mengharuskan negara kejar mereka. Nggak perlu dikejar. Orang Kristen, mereka hidupnya seperti itu, mereka keras kepala dan sebagainya, tapi natur kejahatan mereka itu, mereka bukan merampok, mereka bukan membunuh, nggak usah dikejar, nggak usah ditangkepin. Tapi, kalau kemudian ada orang yang datang dan mengadukan orang Kristen, suruh mereka bertobat, kalau tidak mau, hukum mati. Itu yang disampaikan oleh Trajan. Ya, bahkan kemudian Trajan mengatakan, hari gini kita jangan terima ya tuduhan yang sifatnya anonim. Kalau orang mengajukan tanpa identitas dan sebagainya, jangan diterima tuduhan demikian. Itu bisa jadi presiden yang buruk. Ya, nggak boleh untuk zaman sekarang. Kira-kira Trajan mengatakan begitu. Tapi saudara, sebagai akibat dari hukum yang dikeluarkan Trajan ini, akhirnya orang-orang Kristen itu hidup baik-baik, tapi tiba-tiba tetangganya mengadukan dia. Bayangkan, hidup baik-baik, mungkin dia bahkan begitu saleh, tiba-tiba ada tetangganya yang nggak suka dengan dia, entah dengan alasan apapun, secara pribadi, mungkin ada perselisihan pribadi yang lain, atau tidak suka. Dia adukan orang Kristen tersebut, maka orang Kristen tersebut dianiaya. Itu terjadi. Ini terjadinya di abad kedua, saudara. Di abad kedua. Ya, kalau misalnya saudara baca sejarah gereja, maka di abad kedua penganiayaan itu cukup banyak. Itu antara lain karena hukumnya Trajan ini. Hukum Trajan ini berlaku kira-kira sampai 100 tahun ke depan. Ya. Dan itu membuat orang Kristen itu selama masa 100 tahun itu bisa dituduh sewaktu-waktu, dan kalau dituduh, mereka akan dihukum. Tapi saudara, orang-orang yang dihukum ini ternyata mereka tidak pernah back off. Ya. Banyak yang, memang ada juga yang back off, tapi pada umumnya banyak yang kemudian dengan senang hati mereka bersedia untuk dihukum, bahkan sampai martir. Ya. Contoh yang sangat kita kenal adalah, dari gambar ini, mungkin dari gambar saja, ada orang yang sudah pernah, ada di antara saudara yang sudah tahu, oh ini si ini, gitu. Ini adalah Polikarpus. Ya. Polikarpus yang adalah uskup Smyrna, ya, usia 86 tahun, dan dia diadukan orang, maka dia dibawa ke hadapan pemerintah waktu itu, tapi pemerintah itu berusaha untuk melepaskan dia sebenarnya. Pemerintah katakan, kamu sangkal saja Tuhanmu, maka saya akan lepas. Sudahlah, saya lepas. Tapi kemudian Polikarpus katakan, 86 tahun saya ikut Kristus. Ya. Dan dia tidak pernah melukai, menyakiti saya. Kenapa saya harus menyangkal dia sekarang? Dan kemudian dia dibakar, dan dia ditikam sampai mati. Polikarpus, dia dengan sukarela
Dia menyerahkan dirinya untuk menderita. Contoh yang lain. Sosok ini mungkin tidak terlalu dikenal, ya kalau dari gambarnya, tapi kalau saya sebut nama, saya yakin banyak yang sudah tahu. Orang ini bernama Origen. Ya. Demi untuk melakukan kebenaran, dia mengebiri dirinya. Dia mengebiri diri. Ya. Dia mengebiri dirinya karena dia ingin hidup kudus. Ya, tentu saja ini adalah pembacaan Alkitab yang sangat literal, yang mungkin hari ini ya kita tidak akan katakan itu penafsiran yang benar. Tapi bagi Origen, saya ingin hidup kudus, dia sampai mengebiri dirinya. Nah, ketika dia masih muda, papanya kemudian ditangkap oleh pihak berwenang. Ketika papanya ditangkap oleh pihak berwenang, dia sendiri juga buru-buru ingin menyusul. Kenapa? Ingin mati bersama dengan papanya. Ya, saudara, ini semangat orang Kristen zaman dulu begitu. Ya, dia tidak takut menderita. Bahkan kalau misalnya boleh mati, dia ingin untuk pergi mati. Tapi kemudian mamanya Origen menahan dia, menyembunyikan pakaiannya, dan Origen gak jadi keluar. Maka akhirnya kemudian Origen hidup, dan dia hidup bahkan sampai tua. Tapi gara-gara hukum dari Trajan, dia juga akhirnya diadukan orang, dia ditangkap, ya. Tapi pada masa itu adalah masa Kaisar, saya agak lupa, Diocletian kalau tidak salah. Pada saat itu Kaisar ini memerintahkan supaya orang itu benar-benar menyangkal. Kalau menyangkal diberikan surat keterangan baru dia aman. Tapi Origen menolak untuk melakukan itu. Maka dia yang sudah tua itu disiksa, dianiaya, sampai akhirnya kemudian dia mati gara-gara luka-lukanya itu. Nah, saudara, kita lihat bahwa memang orang-orang Kristen bisa menderita karena kebenaran. Tapi pada umumnya, orang-orang Kristen itu tahu bahwa penderitaan itu bisa menjadi bagian dari hidupnya, dan orang Kristen kita dengan senang menyambut kalau kita menderita karena kebenaran. Benar apa yang Tuhan Yesus katakan. Ya, berbahagialah orang yang menderita karena kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Hal ini bukan hanya dialami oleh orang-orang Kristen zaman dulu, tapi orang-orang Kristen misalnya hari ini di China. Saudara, saya sering dengar kesaksian dari orang-orang yang melayani kepada orang-orang Kristen di China, misalnya, di dunia yang komunis, yang tertutup. Tapi kalau misalnya mereka melayani orang-orang di sana, mereka senang, dalam tanda kutip, dengan situasi mereka. Tentu mereka berdoa supaya negara bisa berubah. Tapi sebagian bahkan berkata, jangan sampai penganiayaan itu sama sekali hilang. Karena itu bisa membuat orang itu kemudian jadi tidak militan, jadi tidak serius ikut Tuhan. Saudara, itu yang mereka alami. Nah, saudara, hari ini kita di Indonesia bagaimana? Saya rasa memang kita juga mengamati kok ada orang-orang yang melakukan kebenaran tapi juga dianiaya. Ya, salah satu contoh yang saya rasa masih relevan untuk kita sebutkan hari ini, ya, dan juga masih banyak contoh lain sebenarnya. Kita sebut saja Pak Ahok misalnya. Ya, tentu saja ya dia juga ada salahnya. Kata-katanya kadang kurang bijak kalau menurut saya. Tapi ini orang benar, ya. Kalau misalnya dia ada korupsi, dia ada melakukan kecurangan, pasti dia akan jatuh gara-gara itu. Tapi dia memang tidak punya celah, tidak bisa dijatuhkan dengan cara begitu. Hampir boleh kita katakan seperti Daniel, ya kan? Orang-orang yang menjatuhkan dia. Tapi dia memang hidup begitu benar, nggak ada celahnya. Akhirnya dia dijatuhkan karena kehidupan beragamanya. Itu Daniel. Kalau Pak Ahok, kemudian orang-orang bersekongkol demikian rupa, menjatuhkan dia dengan kasus yang sebenarnya dibuat-buat. Kita tahu itulah. Ya, videonya udah dipenggal-penggal demikian rupa. Ya, dikatakan waktu itu ada ahli bahasa yang sampai dihadirkan dan mengatakan itu kalimatnya benar seperti itu dan itu salah. Itu mengada-ngada sekali. Ya. Tapi di balik penderitaan itu ternyata Tuhan juga kita tahu kemudian vindicate atau membenarkan Pak Ahok. Hari ini saya rasa banyak sekali orang yang mengatakan bahwa Ahok dulu diperlakukan tidak adil. Bahkan setiap kali ada orang-orang jahat, quote-unquote, yang dulu mencelakai dia, ya, meninggal lah, sakit lah, mereka katakan ini kutukan Ahok, kutukan Ahok. Ya. Itu yang terjadi. Ya. Menderita karena kebenaran, itu sangat bisa terjadi. Tetapi kita sebagai orang Kristen, kita tahu itu akan terjadi, dan Tuhan mengatakan kita siap untuk menyambut itu. Nah, saudara, tapi kadang-kadang ada orang yang kemudian misalnya ketika mengalami penderitaan, dia mengatakan, aku lagi pikul salib. Tapi belum tentu lagi pikul salib. Sebagai contoh, misalnya kadang-kadang ada orang yang korupsi, ya, orang Kristen nih, korupsi,
pejabat korupsi, kemudian ketika dia ditangkap, dia dihukum, dia mengatakan, aku lagi pikul salib. Saudara, kalau yang seperti itu bukan pikul salib. Itu bukan menderita karena kebenaran. Kalau di dalam bagian ini, Tuhan katakan, menderita karena dosa. Itu mungkin, ya. Itu mungkin kalau kita ambil kalimat Petrus di situ, itu adalah kategori menderita karena dosa sebenarnya. Jadi yang seperti itu bukan pikul salib. Kalau karena dia berbuat jahat, kalau karena dia berbuat tidak jujur, kalau karena dia melakukan sesuatu kejahatan, dia korupsi dan sebagainya, kemudian dia mendapatkan hukumannya, itu bukan pikul salib. Itu adalah menderita karena dosa. Nah, saya ambil contoh Konstantius II. Saudara, Konstantius II ini adalah anak dari Kaisar Konstantin. Ya, Kaisar Konstantin, Kaisar Kristen, quote-unquote Kaisar Kristen yang pertama. Ya, karena Konstantin tidak pernah benar-benar dibaptiskan sampai menjelang dia mati. Sebenarnya begitu. Nah, Konstantius II ini adalah anaknya. Saudara, kabarnya ketika Konstantin meninggal, ya, ini berita yang di luar ya, tidak ada yang bisa mengkonfirmasi itu, tidak ada yang bisa membantah itu juga. Jadi kabarnya ketika Konstantin ayahnya meninggal, maka Konstantius II memerintahkan pasukan ayahnya, untuk membunuh semua saudara Konstantin dan para sepupunya. Padahal dia orang Kristen loh, saudara. Tapi dia begitu ketakutan kalau kemudian, termasuk pasukannya itu, ya yang setia kepada mereka, ketakutan kalau kemudian ternyata paman-paman mereka dan sepupu-sepupu mereka itu bisa mengancam jabatannya. Maka kemudian semua dibunuh, kecuali 3 orang anak kakak beradik anaknya Konstantin, 3 orang. Konstantin II, dan Konstantius, 3 orang. Lalu 2 orang sepupu, hanya 2 orang sepupu yang disisakan. Satu bernama Galus, karena memang lagi sakit parah, diharapkan akan segera mati. Lalu kemudian satu lagi, Julian, masih 6 tahun. Mereka berdua saja yang disisakan dari seluruh keluarga besar itu. Maka saudara, kita lihat bahwa ini sebenarnya adalah sebuah kejahatan besar, bukan yang dilakukan. Dan akhirnya Galus tidak jadi mati, dia selamat dari sakitnya, dan bahkan akhirnya Konstantius berantem dengan saudaranya, dan 2 saudaranya itu kemudian wafat. Akhirnya Konstantius mengangkat Galus sebagai wakil raja, ya, atau gelarnya kaisar. Ya, kalau dia sendiri kaisar yang lebih tinggi, gelarnya Augustus. Dia sebagai Augustus, ya, Konstantius Augustus. Tapi dia angkat Galus sebagai Caesar. Tapi dia kemudian curiga dengan Galus dibunuh juga oleh dia. Dia bunuh juga. Tapi kemudian dia butuh orang lagi untuk jadi wakil. Dia panggil sepupunya lagi yang namanya Julian itu, sekarang sudah lebih dewasa. Dia panggil Julian untuk menjadi kaisar, wakil raja begitu bagi dia. Tapi kemudian Julian ternyata menjadi seorang wakil kaisar yang sangat baik. Ya, pemerintahannya bagus, militernya juga canggih. Ya, akhirnya kemudian Konstantius juga curiga lagi sama dia, ingin membunuh Julian, tapi akhirnya Konstantius sendiri yang keburu meninggal. Saudara, Konstantius kira-kira sepanjang hidupnya apakah dia tenang? Dia harus singkirkan pamannya, dia harus singkirkan sepupunya, dia singkirkan bahkan saudaranya, mereka terlibat perang saudara, benar-benar perang saudara. Ya. Lalu dia harus habisi juga sepupu-sepupunya. Dia was-was dengan para wakil kaisarnya. Ini adalah sebuah penderitaan juga. Ini jelas bukan menderita karena kebenaran. Walaupun seringkali dia juga sebagai kaisar yang punya otoritas di negara yang baru menjadi Kristen karena papanya, dia punya peranan yang besar gitu dengan agama Kristen. Tapi jelas dia melakukan kejahatan. Dan dampak dari kejahatannya adalah kemudian juga ada orang-orang membenci kekristenan. Ada orang yang membenci dirinya juga sebagai orang Kristen. Oh, orang Kristen begitu, raja Kristen ternyata begitu. Saudara, yang seperti ini saya rasa juga kita perlu waspadai. Kadang-kadang barangkali di dalam pekerjaan, ya, buktinya contohnya yang tadi itu, orang-orang yang korupsi, tapi dia bisa mengklaim nama Tuhan, aku lagi pikul salib. Bukan. Tapi itu menderita karena dosa. Nah, hari-hari ini mungkin kita bisa coba refleksikan, barangkali ada jenis kejahatan yang mungkin begitu obscure di dalam masyarakat yang tidak terlalu dianggap kejahatan, tapi sebenarnya itu salah, dan itu bisa mendatangkan penderitaan bagi kita. Ya, mungkin kita bisa refleksikan apakah ada
dosa-dosa seperti itu yang bisa mendatangkan penderitaan. Maka ini adalah sebuah peringatan buat kita. Nah, saudara, saya akan geser sekarang ke kisah hidupnya Julian. Ini adalah sepupunya Konstantius tadi. Kalau Konstantius adalah seorang Kristen yang kemudian melakukan hidup yang penuh kejahatan, ya, membunuh orang dan sebagainya, ya, dan kemudian dia menderita karena segala yang dilakukan, kejahatan yang dilakukan, selalu ketakutan, dia curiga dan sebagainya, maka Julian adalah dalam tanda kutip dia juga adalah seorang yang juga boleh kita katakan menjadi korban. Dia menderita, ya, dia menderita karena sesama orang Kristen, kalau boleh dikatakan begitu. Tapi kemudian Julian akhirnya dia, dalam tanda kutip, dia meninggalkan imannya. Dia meninggalkan imannya. Dia kecewa karena dia menderita oleh orang Kristen, dia sebagai orang Kristen menderita, akhirnya kemudian dia murtad. Nah, saudara, mungkin penderitaan yang seperti ini juga menjadi sebuah refleksi bagi kita. Apakah ada penderitaan-penderitaan yang membuat kita kemudian berpikir, maybe this is not for me. Mungkin kekristenan itu tidak seperti yang saya bayangkan. Ada penderitaan di dalamnya. Mungkin orang Kristen tidak sebaik yang saya bayangkan. Mungkin kekristenan tidak sebaik yang saya bayangkan. Toh ada orang jahat seperti Konstantius itu. Ya, toh ada orang jahat seperti itu yang bisa melukai saya, menjahati seluruh dunia, boleh dikatakan. Ya, dan dia kemudian meninggalkan imannya. Jelas itu akan mendatangkan sebuah penderitaan sendiri. Dalam hal ini adalah bagi Julian, ya, yang berhadapan dengan orang Kristen yang dia anggap jahat, ya. Dia berhadapan dengan kekristenan yang dia anggap tidak lebih baik daripada agama-agama kuno yang lain. Ya, dan akhirnya dia meninggalkan imannya. Saudara, jangan sampai penderitaan kita itu kemudian membuat kita meninggalkan iman kita. Mungkin itu refleksi pertama dari kehidupan Julian. Refleksi yang lain dari kehidupan Julian adalah kemudian Julian, dia mempersulit orang-orang Kristen lain. Tapi saudara, sebagai seorang mantan Kristen, dia tahu orang Kristen itu tidak mudah untuk dijatuhkan dengan penderitaan sebenarnya. Ya. Dia paham itu. Bahwa orang Kristen umumnya itu susah untuk dijatuhkan dengan penderitaan. Maka kemudian yang dia lakukan adalah bukan dengan cara memukuli mereka, bukan dengan cara mencambuki mereka, mengancam mereka hukuman mati, bukan. Dia nggak pakai cara itu. Tapi dia pakai penderitaan yang lain, yaitu orang Kristen dihambat dalam berkarir. Antara lain, misalnya kalau ada orang yang mengajar, yang sebelumnya mengajar filsafat Yunani, dan sebagainya, filsafat kuno, maka dia larang. Orang Kristen nggak boleh lakukan itu. Dihambat mereka. Dia berharap bahwa dengan mempersulit mereka itu, dengan cara itulah orang Kristen kemudian akan berbalik meninggalkan iman mereka. Itu yang dia lakukan. Dia juga memerintahkan kepada orang-orang penganut agama kuno itu supaya mereka hidup baik. Ya, tunjukkan bahwa kita juga bisa hidup baik. Tidak hanya orang Kristen yang bisa hidup baik. Kita juga bisa. Dia juga kemudian nulis buku. Dia nulis buku karena dia adalah seorang mantan Kristen, dia belajar agama Kristen, dia diajarkan teologi, maka dia menjadi seorang yang sebenarnya cukup paham teologi, dan dia kemudian menuliskan buku yang menunjukkan bahwa doktrin Kristen itu ada kelemahannya di sini. Saudara, orang-orang Kristen akhirnya cukup banyak yang jatuh gara-gara tulisan Julian ini. Ya, banyak yang jatuh. Sampai 50 tahun kemudian pun, ya, buku itu ternyata masih berdampak. Masih ada orang-orang yang, mereka mungkin orang Kristen yang tidak tahu banyak, membaca buku itu, mereka bisa jatuh. Nah, saudara, kadang-kadang ini mungkin adalah dunia yang kita hadapi sekarang. Penderitaan yang kita alami itu bukan dipukulin, bukan diancam hukuman mati, bukan. Tapi mungkin saudara dihambat dalam karir. Mungkin itulah penderitaan saudara sebagai seorang Kristen. Saudara hidup dengan benar, atau orang-orang yang begitu udah tahu, mungkin saudara orang-orang di bidang-bidang tertentu, saudara akan dihambat dalam berkarir. Ditekan supaya susah, ya, dan bukan sesuatu yang rahasia bahwa kadang-kadang dikatakan kalau mau berkarir politik misalnya di sini lancar, kalau kita mau berkarir tertentu supaya cepat naiknya, pindah agama. Ya, itu bukan sesuatu yang sesuatu yang cukup asing begitu. Kita sering dengar yang seperti itu.
Nah, itu yang pernah dilakukan oleh Julian. Dia tekan orang Kristen supaya mereka bergeser haluan. Atau, apakah kita orang Kristen yang seperti pembaca buku Julian tadi? Kita menjadi orang Kristen yang tidak tahu kebenaran sebenarnya. Ya, kita katakan kita mau menderita kebenaran, tapi kita tidak paham apa itu kebenaran. Saya tahu saya bicara kepada alumni Perkantas, biasanya alumni Perkantas beda. Ya, dari sejak di kampus kita udah PA. Ya, kita rajin dalam persekutuan, kita rajin untuk lakukan pendalaman Alkitab, baca buku dan sebagainya. Tentu agak beda. Ya, tapi barangkali di luar sana banyak orang yang akan sangat bisa dalam tanda kutip mereka menderita sedikit, lalu karena mereka tidak paham, lalu mereka mundur. Ya. Nah, saudara, bagaimana dengan kita? Ya, dari beberapa contoh tadi ini. Kira-kira kita ada dalam kondisi yang mana? Apakah kita ada di dalam kondisi tidak ada penderitaan? Saya berbuat kebenaran kok. Saya melakukan apa yang baik, yang benar, dan saya tidak menderita. Kalau kita berada di posisi yang tidak menderita, atau tidak sangat-sangat menderita, bahkan cenderung nyaman, cenderung bahkan dikagumi orang, kita memang di lingkaran perusahaan Kristen, misalnya orang Kristen misalnya, lalu mereka sangat kagum dengan kesalehan kita, kebaikan kita, tidak ada penderitaan misalnya. Mungkin saya ingin katakan kita perlu waspada. Ya, kita perlu waspada. Paulus dalam 1 Korintus 10 ayat 12, dia mengatakan apa? Sebab itu, ya, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Ya, atau kita menganggap posisi kita sudah aman, hati-hati. Ya, Bruce Waltke. Ya, Bruce Waltke dia seorang teolog perjanjian lama, dia pernah mengatakan, spiritual success today is not a guarantee for spiritual success tomorrow. Hari ini kita bisa melewati dengan aman, besok belum tentu. Kita bisa sukses secara spiritual hari ini, bukan jaminan besok akan aman. Jadi saudara, kalau saudara berada di situasi yang saudara lakukan kebenaran, kebaikan, tapi tidak ada penderitaan, tetap harus waspada. Tetap harus waspada. Berdiri teguh, ya, hati-hati. Jangan sampai terjatuh. Yang kedua, saudara. Barangkali ada di antara kita yang, kalau kita refleksikan, saya ada penderitaan, tapi penderitaan itu barangkali dari dosa. Ya, atau bahkan, saya ada dosa, tapi tidak menderita. Oh, itu lebih gawat lagi. Ya. Saudara, kalau kita menderita, kita ada dosa, tapi bahkan tidak menderita, jangan kemudian beranggapan, it's okay, gak apa-apa, baik-baik saja kok. Ya. Dalam Roma pasal 2 ayat 4 di sana Paulus menulis, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Ya. Saudara, barangkali ada orang di sekitar kita mungkin. Kita tahu dia berbuat dosa, tapi dia tidak menderita. Barangkali ayat ini bisa menjadi sebuah pengingat buatnya. Dan juga buat kita. Kemungkinan yang ketiga, kita menderita karena berbuat baik. Maka firman Tuhan mengatakan berbahagialah. Matius 5 ayat 10 tadi mengatakan berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Menarik sekali saudara bahwa ada satu kali, saya lupa nama para pelaku peristiwa ini, begitu. Tapi saya dengar sendiri dari orangnya waktu itu melalui ceramah. Jadi ketika dunia barat sedang berbicara tentang misalnya orang-orang Kristen di China menderita dan sebagainya, mereka perlu ditolong dan sebagainya, orang-orang di Korea Selatan menderita, mereka terpisah dari saudaranya yang di utara dan sebagainya. Menarik bahwa orang-orang yang mengalami penderitaan itu sendiri, mereka tidak menganggap itu sebagai, oh kami ini lagi sedih banget, mereka meratapi diri. Nggak begitu, saudara. Justru ketika mereka menghadapi penderitaan itu, mereka bahagia bahwa mereka bisa menderita karena Kristus. Ya, menarik. Ya. Dan saya yakin bahwa kalau saudara pernah punya pengalaman seperti itu, saudara akan punya sebuah kekuatan tersendiri dari Tuhan. Ya, saya sudah menderita seperti itu dan saya bersyukur. Saya menang. Saya menderita karena itu. Bukan kemudian saya lepas dari penderitaan karena kemudian saya kompromi, saya berbuat dosa misalnya. Kondisi yang mungkin keempat adalah barangkali saudara menderita penderitaan yang bentuknya lain. Ya, dari sesama orang Kristen mungkin. Jangan menjadi kecewa, bertekunlah. Barangkali saudara menjadi orang Kristen yang dihambat secara
dengan cara-cara yang lembut begitu. Karir masih oke sih, kerja tetap jalan terus begitu. Tapi kenapa teman-teman yang lain yang seangkatan yang kerjanya juga saya tidak kalah tekun, mereka udah naik, saya masih di sini. Saudara bertekunlah. Barangkali saudara juga menghadapi masa-masa ketika sepertinya harusnya itu menjadi bagian saya, tapi kok tidak. Saudara bertekunlah. Saudara, menarik bahwa apa yang dilakukan oleh Julian pada masanya ketika dia menjadi murtad, menarik bahwa sebenarnya dia memahami bahwa di dalam kekristenan itu banyak yang mulia. Ya. Dia mencoba menyingkirkan kekristenan dengan dia angkat kembali agama-agama kuno, agama-agama pagan. Dan kemudian dia merekonstruksi agama pagan itu supaya mirip dengan kekristenan. Begitu. Ibadah-ibadahnya dia rombak, dia selenggarakan kembali dengan rapi seperti ibadah orang Kristen. Para imamnya kemudian dia tata hierarkinya demikian rupa seperti di gereja, uskup, kemudian ada imam di bawahnya, dia sebagai imam tertinggi begitu. Dia tata, dia tahu ada banyak hal yang baik di dalamnya. Bagaimana kemudian orang-orang Kristen hidup saleh misalnya. Para imam juga dia perintahkan kalian hidup saleh. Jangan kalah sama orang Kristen. Ya, dan dia kemudian juga meminta supaya para imam misalnya kuil-kuil pagan itu supaya mereka memperhatikan orang-orang miskin, sama seperti orang Kristen memperhatikan orang miskin. Maka saudara, sebenarnya kita melihat di sini bahwa apa yang dituliskan oleh Petrus di dalam 1 Petrus pasal 3 tadi yang bicara soal kalau kamu dituduh berbuat jahat, kamu justru tunjukkan perbuatan baik. Supaya nanti orang yang menuduh kamu, orang yang menganggap kamu rendah dan sebagainya, nanti mereka justru menjadi malu sendiri. Ya, dan sebenarnya itulah yang Julian alami. Dia mungkin memang melihat sih ada Konstantius yang tidak benar dan sebagainya, tapi dia melihat ada banyak hal yang baik dalam kekristenan, kebaikan hati mereka, kemuliaan mereka. Bahkan kabarnya menjelang kematiannya, Julian, dia mengatakan, ya, engkau menang orang Galilea. Ya, itu yang dia katakan, kamu menang orang Galilea. Karena pada akhirnya dia mendapati bahwa agama pagan, agama kuno itu, mau direstruktur seperti apa, mau disuruh baik seperti apa, tidak bisa menjadi seperti orang Kristen dan agama Kristen. Karena orang Kristen dan agama Kristen memang di dalam dirinya itu, harusnya secara intrinsik kita tahu, kebaikan itu, kasih itu mengalir dari dalam. Betul tidak? Karena kita berbuat kasih bukan karena saya punya hati yang mulia. Bukan, kita tahu bukan kita yang punya hati yang mulia. Bukan kita yang tahan menderita, bukan. Tapi kekuatan dari dalam, ada Roh Kudus yang menyertai kita, yang memampukan kita untuk menderita, yang memampukan kita untuk berbuat kasih, melampaui pemikiran kita. Dan itu sesuatu yang tidak bisa ditiru oleh orang lain, dan tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Saudara, apakah hari ini kita menderita? Apakah hari ini kita dalam posisi menderita karena kebenaran atau karena dosa? Apakah hari ini kita dalam kondisi tidak menderita, padahal berdosa? Apakah kita tidak menderita dan sudah melakukan kebenaran? Kalau saudara tidak ada penderitaan, waspada. Kalau saudara berbuat dosa, bertobatlah. Kalau saudara menderita karena kebenaran, berbahagialah. Kalau saudara menghadapi penderitaan yang mungkin obscure, yang tidak drastis, tapi membuat kita cukup susah, saudara bertekunlah. Bertekunlah di dalamnya. Biarlah ketekunan kita di dalam segala kebenaran kita boleh menjadi sesuatu yang membuat orang-orang menuduh kita dalam tanda kutip menjadi malu, dan Tuhan bahkan kemudian boleh dimuliakan. Mari saudara kita masuk di dalam doa. Bapak, kami bersyukur untuk satu bagian firman Tuhan yang boleh Petrus tuliskan bagi kami malam hari ini. Bapak, kami tidak mencari penderitaan itu. Kami tidak meminta untuk menderita. Tapi kami juga tahu bahwa sebagai orang Kristen selalu ada kemungkinan kami menderita. Memang, sebagian dari kami barangkali tidak akan menderita karena kebenaran atau kebaikan kami. Bahkan mungkin kami akan mendapatkan kekaguman dari orang. Tapi bahkan dalam situasi seperti itu pun Tuhan tolong kami. Supaya kami tidak menjadi tinggi hati, kami kemudian menjadi sombong, atau kami menjadi lengah, dan bahkan kemudian akhirnya kami jatuh. Tolong kami Tuhan.
Tolong kami juga untuk memperhatikan saudara-saudara kami yang menderita. Kami bisa menolong, menghiburkan, menguatkan, menjulurkan tangan bagi mereka. Barangkali ada juga di antara kami yang hari ini kami menderita dan ketika kami merenungkannya, mungkin itu karena dosa kami sendiri. Maka kami mohon ampun ya Tuhan. Tolong kami untuk kami bukan menderita karena dosa, tapi lebih baik kami menderita karena kebenaran. Dan barangkali itulah kondisi sebagian dari kami. Kami menderita karena kebenaran. Tuhan tolonglah kami. Berilah sukacita, kekuatan di dalam diri kami untuk kami boleh menanggungnya. Dan mungkin di antara kami menderita dengan cara yang berbeda. Kehidupan kami baik-baik saja, tapi kami dihambat dalam banyak hal. Kami dibelokkan, diusahakan untuk dibelokkan dengan banyak cara. Tuhan tolong kami untuk bisa bertahan di dalamnya. Dan biarlah segala ketekunan kami, kesaksian kami, boleh membuat orang-orang menuduh kami menjadi malu. Dan akhirnya mereka bisa melihat betapa besarnya Allah kami. Dan mereka boleh memuliakan Allah. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami.